Sungguh biadab perilaku seorang ayah di Kuningan, Jawa Barat. Seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada Desember 2023 lalu di Desa Sampora, Kecamatan Cilimus, Kabupaten Kuningan, Jawa Barat. Bahkan mirisnya lagi, ia nekat membacok istrinya sendiri karena tidak terima mau dilaporkan ke polisi terkait kasus pencabulan tersebut. Bacok di Sampora, kerjaan dekat kepala desa Baramda nih. Darahnya tuh ada tragedi pembacokan di Sampora nih dekat kepala desa. Tetangga korban Yati Jumiati menceritakan peristiwa berdarah itu terjadi. Saat itu korban tengah bertamu ke rumahnya. Kemudian suaminya datang menghampiri korban dan mengajak korban keluar rumah. Tiba-tiba korban berteriak meminta tolong. Oh, itu kan tadinya istrinya kan bertamu ke rumah saya, mau ngajak anaknya ke Cirebon. Pas saya lagi ngobrol, suaminya datang, malah baik-baik ke kita, salaman. Ibu permisi katanya, kita salaman, kan ada 3 orang sama ponakan saya. Duduk sebelah istrinya, katanya, yuk Tut kita ngobrolnya di luar aja, di sini mah gak enak. Terus kan baik-baik, jadi sayanya juga nggak curiga mau diapa-apain. Terus dia keluar ke samping rumah saya. Jelang 1 menit apa berapa menit, dah sebentar, sayanya kan di dalam, di ruang tamu. Dia teriak, mati tolongin sambil pegang ini sama pegang ini, terus tangannya berdarah. Terus kita tolongin di sini depan pintu sini. Terus tetangga segala, kakak saya segala, terus bawa motor langsung dibawa ke ini, ke rumah sakit. Banyak darahnya waktu itu? Iya, darahnya lumayan banyak. Dipukul atau dibacok itu, Bu? Nggak lihat, dianya juga korbannya justru nggak lihat. Dia kan katanya lagi ngobrol begini, dianya mungkin nggak tahu ngobrol apa. Pas dia mau balik ke kita lagi, ininya dibacok, jadi langsung merem, langsung pegang ini, nggak tahu. Jadi dianya tuh nggak tahu dipakai apa-apanya juga. Sadar nggak sadar gitu. Tak berselang lama pelaku langsung diringkus ke Polres Kuningan. Kasat Reskrim Polres Kuningan, AKP Putu Ika Prabowo mengatakan pelaku nekat menganiaya istrinya sendiri lantaran cemburu dan tak terima mau dilaporkan istrinya karena telah mencabuli anak kandungnya sendiri. Barang bukti sementara yang sudah kita amankan, kebetulan pelaku juga sudah kita amankan dan pelaku ini ada dugaan juga melakukan pencabulan terhadap anaknya, pencabulan terhadap anak kandungnya. Dan terus kemudian barang bukti yang sudah kita amankan ada senjata tajam, golok, dan kemudian ada pakaian daripada pelaku. Pelaku sendiri ditangkap di mana? Pelaku setelah melarikan ditangkap di mana? Di Cirebon. Setelah menjalani serangkaian pemeriksaan, terungkap bahwa pelaku nekat mencabuli anaknya sendiri yang masih berusia belasan tahun. Pelaku juga langsung ditetapkan sebagai tersangka. Bahwa kasus yang terjadi ini untuk motifnya sendiri dari pelaku adalah karena pelaku itu tidak mau atau tidak suka bahwa istrinya melaporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan kasus pencabulan yang dilakukan terhadap pelaku terhadap anak kandungnya sendiri. Tersangka dijerat dengan 2 pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan tentang perlindungan anak dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Kasus pembunuhan berencana terjadi di Karawang, Jawa Barat pada pertengahan Januari lalu.
Sadisnya, seorang istri tega membayar eksekutor untuk membunuh suaminya sendiri. Peristiwa ini terjadi pada 9 Januari lalu. Suami pelaku merupakan seorang karyawan penjualan mobil. Pembunuhan terjadi di sebuah perum di samping Sasak Misran, Kampung Pasir Panjang, Desa Cibalong Sari, Kecamatan Kelari, Karawang. Hubungan rumah tangga pelaku dan korban sudah lama tidak harmonis. Belakangan, pelaku yang merupakan istrinya sendiri merencanakan untuk membunuh suaminya. Pelaku meminta adik iparnya untuk mencarikan eksekutor membunuh suaminya. Selanjutnya, mereka merencanakan pembunuhan. Skenario yang dilakukan adalah tepat pada tanggal 9 dini hari, pelaku mengaku kendaraannya mogok. Lokasinya tak jauh dari lokasi penyeberangan jalan. Kemudian, adik ipar istrinya menelpon korban dan meminta untuk membantu kendaraan mogok di lokasi kejadian. Saat korban sudah tiba di lokasi dan berbincang-bincang, tiba-tiba tim eksekutor yang tak lain adalah orang bayaran dari istrinya langsung menghabisi korban dengan menusuk tubuh korban sebanyak 5 kali. Kemudian korban ditinggalkan di lokasi kejadian. Korban kemudian ditemukan warga sekitar dan langsung dilaporkan ke Polres Karawang. Tim Inavis yang diterjunkan ke lokasi langsung menyelidiki kasus tersebut. Setelah terungkap, polisi akhirnya menangkap istri korban dan adik iparnya. Sudah terjadi perencanaan antara OC, istri korban, dengan PD, adik ipar korban, dengan salah satu ada rekannya yang menjadi eksekutor yang saat ini masih dalam pengejaran. Daripada saat pertemuan 2 minggu sebelumnya, bahwa para pelaku menskenariokan bahwa ini harus diskenariokan sebagai motif begal, ya. Karena mengetahui kebiasaan korban yang biasanya memang sering keluar malam, ya, sehingga pada saat itu diskenariokan untuk terjadi pada hari Selasa pagi, dan kemudian memang sengaja dikondisikan bahwa posisi istri korban pada saat itu ada sedang di daerah Bandung, sehingga tidak ada pada saat kejadian. Dari hasil pemeriksaan terungkap bahwa pelaku tega menghabisi suaminya sendiri lantaran berebut harta. Kondisi rumah tangga yang tak harmonis hingga masalah keuangan juga menjadi motif pembunuhan. Ya, jadi memang dari hasil pemeriksaan kita terhadap pelaku sendiri, yaitu istri korban, memang dari keterangan pelaku bahwa selama ini hubungan antara pelaku dan korban sudah tidak harmonis. Kemudian adanya harta yang kemudian menjadi nanti ketika korban meninggal itu menjadi hak daripada si istri yang kemudian diperebutkan. Kemudian adanya motif perselingkuhan daripada istri korban sendiri, yaitu pelaku. Kemudian adanya permasalahan rumah tangga yang dimana ekonomi daripada pelaku sendiri sudah tidak tercukupi. Dua tersangka ini harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Polisi menjerat kedua tersangka dengan pasal 340, 365 ayat 3 dan 338 KUHP dengan ancaman hukuman kurungan penjara 20 tahun hingga seumur hidup.
Kasus kekerasan satu keluarga dengan motif berebut harta juga terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang ayah melaporkan 2 anak kandungnya sendiri ke polisi karena telah menganiayanya hingga babak belur. Penganiayaan berawal saat Herman, seorang ayah berusia 61 tahun, datang ke rumah anak perempuannya di Jalan Pol Sulaiman Villa LD, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Alang-Alang Lebar, Palembang, Sumatera Selatan untuk mengambil sertifikat ruko. Namun saat mengambil sertifikat tersebut, anaknya menolak. Belakangan diketahui bahwa ruko yang diminta itu telah digadaikan oleh anaknya tanpa sepengetahuan ayahnya. Cekcok satu keluarga pun berujung penganiayaan 2 anak kepada sang ayah hingga babak belur. Kesal dengan perbuatan anaknya, Herman akhirnya menempuh jalur hukum dengan melaporkan penganiayaan tersebut kepada polisi. Dia ngomong, Pak, kalau andai kata dia urusan ini, aku tidak setuju. Sebab apa? Bapak itu nak berjual itu untuk nginjuk kata dia bini muda Bapak. Aku ngomong, dia nginjuk senginjuk, tetap aku kan nak hidup dengan dia. Satu, kataku yang kedua, Lira nak diurus sampai kuliahnya selesai, S2-nya. Tak setuju anak bapak tadi? Nah, tidak setuju. Aku tahu dia tu tidak setuju tu. Ada, oleh karena dia tu nak ngembeknya galau. Terus bapak langsung dipukul? Hah? Langsung dipukul bapak? Iya. Berapa kali bapak dipukul, Pak? Tak keruan kali. Polisi langsung menerima laporan korban dan memeriksa sejumlah pelaku yang tega menganiaya ayahnya sendiri.